memiliki fungsi dan konteksnya masing-masing, teman-teman. Kata baku dan non baku itu sebenarnya dua-duanya itu merupakan kata hal kebahasaan yang baik asalkan kita menempatkan pada tempatnya ya, gitu. Nah, semisal biasanya kata baku ini digunakan di tempat yang formal, sedangkan kata tidak baku itu digunakan di tempat yang non formal. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Mahasiswa. Saya Al-Hafiz Sapriyadi Saputra dan rekan saya Pina Nafirul Umah akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk kita mengupgrade diri bareng gitu teman-teman. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah menonton podcast Bincang-Bincang Mahasiswa by Ama ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin upgrade diri bareng, boleh kita sama-sama untuk belajar bersama-sama di podcast pada hari ini. Nah, di sini saya mengundang dua orang narasumber dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, menarik bukan teman-teman? Di mana program studi dari mahasiswa hari ini yaitu bersangkutan dengan topik hari ini, yaitu mengenai kebahasaan nih teman-teman, yang sangat menarik untuk dibahas pada hari ini. Nah, di sini kita akan langsung saja teman-teman di bahasa. Nah, menurut narasumber kita nih, bahasa baku dan non baku lebih baik mana sih teman-teman? Kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita yaitu Pina. Oke, izin jawab Al-Hafiz. Jadi gini teman-teman, kata baku dan tidak baku itu nggak bisa kita bedakan. Jadi kata baku lebih baik daripada kata tidak baku atau sebaliknya gitu. Kenapa? Karena kata baku dan tidak baku itu memiliki fungsi dan konteksnya masing-masing, teman-teman. Kayak misal kata baku itu biasanya lebih cenderung untuk mengikuti KBBI atau EYD yang ada di Indonesia tentunya. Nah, semisal biasanya kata baku ini digunakan di tempat yang formal, sedangkan kata tidak baku itu digunakan di tempat yang non formal dan lebih fleksibel bahasanya, teman-teman. Semisal kata baku itu biasanya digunakan di ketika acara-acara resmi atau di ketika kita membuat surat undangan, surat-surat kayak seperti proposal atau makalah, ketika kita nulis buku-buku pendidikan juga biasanya itu menggunakan kata-kata formal. Nah, sedangkan kata baku itu digunakan ketika kita berbicara sama teman kita, berbicara dengan keluarga, atau dalam konteks lainnya yang tidak berbau resmi atau formal gitu, teman-teman. Nah, itu teman-teman penjelasan dari narasumber kita bahwasanya kata baku dan non baku itu sebenarnya dua-duanya itu merupakan kata hal kebahasaan yang baik asalkan kita menempatkan pada tempatnya ya, itu. Lanjut saja ya teman-teman ke pertanyaan yang kedua, yaitu tidak kalah menariknya dari pertanyaan yang pertama tadi gitu. Yang mana pertanyaan tersebut yaitu, nah bagaimana sih menurut narasumber kita nih terkait bahasa gaul yang saat ini sering digunakan di kalangan para remaja gitu. Seperti yang kita ketahui ada kata atau singkatan dari BU, yang mana BU tersebut adalah singkatan dari butuh uang gitu, ataupun ada akronim dari ada sebuah julukan gitu dari kata-kata bucin, yang mana kata-kata bucin itu adalah sebuah julukan bagi seseorang pasangan yang sangat mematuhi sekali gitu terhadap pasangannya. Nah, bagaimana sih tanggapan narasumber kita mengenai bahasa gaul yang sering digunakan di zaman sekarang, teman-teman? Kita simak penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Saudara Al-Hafiz pertanyaannya. Bagus banget ya, apalagi sekarang nih makin kesini kayak bahasa itu ada aja variasinya, kayak tadi yang udah jelasin BU lah, bucin, segala macam. Oke, teman-teman. Jadi, bahasa gaul ini tuh merupakan peran penting dalam remaja saat ini, teman-teman. Apalagi bahasa gaul ini tuh sebenarnya tempat ruang di mana kita bisa mengekspresikan diri, bisa membangun hubungan sosial dan untuk beradaptasi pada zamannya gitu. Karena
kalau teman-teman perhatiin, pasti setiap zaman itu memiliki bahasa yang berbeda teman-teman. Kayak misalkan sekarang ini ada santuy, sedangkan kalau di Gen Alpha itu pasti ada kata ya mewing lah, terus kayak beta, segala macam bahasanya. Ya itu, sebuah bahasa gaul itu nggak bisa kita katakan oh nggak boleh, nggak teman-teman. Justru dengan adanya bahasa gaul kita itu lebih mengekspresikan diri gitu untuk membangun hubungan sosial kita. Nah tapi tetap konteksnya kita berbahasa gaul itu harus dengan lawan berbicara yang paham juga dari bahasa tersebut teman-teman. Nah perlu diingat juga, walaupun kita menggunakan bahasa gaul, kita nggak boleh sampai lupa, nggak boleh sampai melupakan bahasa baku yang ada. Karena apa? Karena dengan bahasa baku kita tuh bisa menjadikan bahasa kita lebih efektif dan lebih terstruktur, dan ya kita nggak boleh lupa dengan bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia, apalagi bahasa bakunya teman-teman. Nah, jadi itu penjelasannya teman-teman, bahasa gaul yang sering digunakan pada zaman sekarang ini oleh para remaja gitu. Jadi tidak ada salahnya para remaja juga menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti Gen Z atau Gen Alpha yang memiliki bahasanya masing-masing gitu. Agar tidak adanya kesenjangan ataupun tidak adanya Kayak ya lebih jenuh biasanya Iya. kan. Jadi agar seperti mengikuti zaman lah gitu bahasanya teman-teman. Jadi tidak ketinggalan gitu Gen Z dan Gen Alpha ini gitu. Jadi tidak ada salahnya menggunakan bahasa, namun perlu menjadi catatan gitu teman-teman, bahwasanya meskipun kita memiliki bahasa gaul gitu, kita juga jangan sampai melupakan juga gitu ke bahasa ibu kita atau bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang ketiga ini cukup menarik di kalangan di era globalisasi ini. Nah, bagaimana sih teknologi itu mengubah cara kita berkomunikasi? Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya kepada diri sendiri atau orang banyak itu, bagaimana sih peran teknologi dapat mengubah kita dalam berkomunikasi. Mungkin kita simak penjelasannya ya teman-teman kepada narasumber kita. Nah oke, baik saudara Al-Hafiz. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di zaman teknologi ini semuanya jadi serba mudah, serba gampang, apalagi bahasa juga. Nah dengan adanya teknologi kita itu jadi mudah buat dapatkan informasi, betul nggak? Betul. Ya. Nah terus dengan adanya teknologi juga kita jadi lebih mudah untuk interaksi dengan orang melalui WA, video call, telepon, dan segala macam jenisnya teman-teman. Jadi komunikasi di zaman teknologi ini jadi lebih instan Al-Hafiz. Dan terus interaksi sosialnya juga jadi lebih beragam kayak tadi yang udah aku jelasin. Nah cuman pasti itu ada dampaknya Al-Hafiz. Jadi kayak privasi kita jadi lebih berkurang gitu. Jadi kayak kadang-kadang apalagi ada cyber, ada segala macam virus-virus yang ada di teknologi gitu, itu juga bisa mengganggu kita teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman penjelasan dari narasumber kita gitu mengenai pengaruh teknologi terhadap kebahasaan gitu ya teman-teman. Bahwasannya bisa kita simpulkan dari pengaruh teknologi terhadap bahasa itu lumayan ada sisi baik dan negatifnya teman-teman, di mana kita sering menemukan gitu ya teman-teman, ada seseorang yang lebih interaktif atau aktif sekali atau banget gitu teman-teman di media sosial, sedangkan di dunia nyatanya atau realnya tidak se-excited di sosial media gitu teman-teman. Iya, mungkin itu yang sering kita temukan ya. Iya betul, apalagi sekarang kayak di live gitu kan, sering kadang orang kayak di live aktif banget nih, ih kok dia kalau lagi nge-live jago banget, terus kalau lagi bikin video jago banget, tapi kok kalau lagi disuruh ngomong depan umum, kalau lagi misalnya lagi presentasi atau apa, kok dia diem ya gitu. Iya, ya sih. benar banget, itu sih pengaruh dari teknologi ataupun komunikasi di zaman sekarang ya teman-teman. Ada ya tentunya semua hal yang saya tanyakan tadi kepada narasumber kita
ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu. Nah, baik. Mungkin itu sih ya teman-teman 3 pertanyaan inti mengenai kebahasaan yang bisa kita tanyakan kepada narasumber kita. Mungkin ada closing statement sedikit dari narasumber kita. Oke, closing statement dari aku itu sebanyak apapun kata atau bahasa gaul yang kamu pakai, jangan sampai kamu lepas dari kaidah kebahasaannya tersendiri gitu teman. Apalagi sampai bahasa itu kamu gunain buat menyinggung orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan jangan sampai kamu pun lupa untuk mempelajari bahasa-bahasa baku yang ada. Mungkin itu aja. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu closing statement dari narasumber kita, Vina Nafirul Uma, seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Mungkin sekian podcast Bincang-Bincang Mahasiswa hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.